Untuk soal yang kedua yaitu tipe manajer yang diperlukan dalam pandangan Islam. Menurut saya, tipe-tipe manajer yang diperlukan dalam pandangan Islam menurut Didin Hafudin dan Henry Tanjung dalam bukunya Manajemen Syariah antara lain yang pertama ketegasan. Jika seorang manajer mengatakan sesuatu itu A dengan argumentasi yang jelas, maka harus disepakati bahwa itu adalah A. Manajer yang sangat dibutuhkan saat ini adalah manajer yang mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap. Yang kedua yaitu musyawarah. Manajer yang baik adalah manajer yang selalu bermusyawarah dengan esensi saling bertukar pendapat, yang merespon pendapat-pendapat bawahannya dan keluhan mereka. Untuk yang ketiga yaitu seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, beliau merupakan seorang manajer sekaligus pemimpin yang baik. Sejarah telah mencatat ketika Umar mengumpulkan wanita-wanita karena pada saat itu banyak laki-laki bujangan yang sudah tua dan belum beristri. Ternyata sebabnya adalah pada saat itu mahar untuk menikah seorang wanita terlalu mahal. Umar mengatakan, "Wahai para wanita, kalian jangan membuat mahar yang mahal-mahal." Mendengar hal itu, seorang wanita langsung protes sambil membaca surat An-Nisa ayat 20, yang artinya, "Sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak." Surat An-Nisa ayat 20. "Saya tidak setuju kepada kebijakan Anda." Langsung Umar mengatakan, Umar salah dan wanita itulah yang benar. Kisah ini menunjukkan bahwa manajer yang baik adalah manajer yang transparan, terbuka dalam segala hal yang menyangkut pekerjaan dan kebijakannya. Bahkan juga menyangkut keuangan dan gizi serta penghasilan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi. Visi dan misi dari organisasi harus dipahami benar oleh seorang manajer sehingga organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Setiap organisasi harus memiliki tujuan atau maksud. Tujuan tersebut dapat berbeda-beda. Maka, tanpa suatu tujuan yang jelas, sebuah organisasi tidak layak berada di tengah-tengah kita. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang dihendaki, sebuah organisasi hendaklah memiliki satu program atau metode tertentu. Organisasi, kita tidak hidup dalam kesendirian, tetapi berada di antara sebuah lingkungan bersama organisasi-organisasi lainnya. Dan dari organisasi lainnya itu, sumber daya yang dibutuhkan akan diperoleh organisasi kita. Akhirnya, sebuah organisasi harus memiliki pemimpin atau manajer yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuannya. Maka, tanpa sebuah manajemen yang efektif, sebuah organisasi tidak akan dapat berbuat banyak. Berbicara tentang bagaimana organisasi-organisasi dikelola atau mungkin berbicara lebih jauh lagi sedikit dalam uraian singkat. Ini kita akan mempelajari organisasi formal tentang betapa pentingnya peran seorang manajer dalam sebuah organisasi dalam mewujudkan tujuan. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia yang meninggikan sebagian kamu atas kebagiannya atau yang lain. Beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Al-An'am ayat 165. Ayat ini menjelaskan bahwa peran manusia tidak ada yang sama dalam mengatur kehidupan dunia, yang merupakan sunatullah dan sebagai ujian bagi manusia. Maka seorang manajer yang baik akan selalu berusaha agar kedudukannya memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi orang lain. Dalam prakteknya banyak terdapat tingkat-tingkatan manajemen. Mereka bekerja dengan para bawahannya, terlihat perencanaan untuk orang lain, mengorganisir pekerjaan, serta menghabiskan kira-kira 2/3 waktunya untuk bercakap-cakap, mendengarkan, menghadiri rapat, dan seterusnya. Terdapat beberapa perbedaan antara eksekutif dan manajer walaupun mereka sama-sama mempunyai bawahan yang juga manajer. Selain itu, ada yang disebut supervisor yang memiliki bawahan yang bukan manajer. Kegiatan mereka secara otomatis jelas berbeda. Manajer tingkatan lebih tinggi atau puncak menghabiskan waktunya untuk perencanaan dan penentuan tujuan dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan serta kebijakan dan strategi dalam organisasi. Manajer madya kemudian menerjemahkan tujuan-tujuan ini menjadi proyek khusus
untuk bawahan mereka, sedangkan manajer tingkat bawah lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengarahkan dan mengawasi tugas-tugas dari proyek tersebut. Sedangkan tugas supervisor adalah menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Ia memerlukan keterampilan khusus dalam mengelolanya, bergaul dengan bawahan, dan metode kerja yang baik. Untuk itu, betapa pentingnya sebuah manajemen dan para penulis sepakat bahwa fungsi pokok manajemen adalah 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, 3. Penyusunan atau staffing, 4. Pemimpin atau leading, dan 5. Pengawasan atau controlling.